salah satu pemain. Hello. Halo Kak Dimas, asik. Beda Wah, emang akhirnya. kameranya ya. Kenapa? Sama Bukan, konten kreator kameranya beda bukan. emang ya. Yang bikin beda itu lampunya, Pak. Saya cahayanya di sini tuh pakai cahaya khusus, Pak. Kalau di Oh situ kan gitu. cahaya natural. Oh gitu. Oke oke oke. Halo, apa kabar Dimas Muhari? Asik, rambutnya cuy. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Kita nyapa-nyapa dulu sama teman-teman yang sudah Boleh online boleh boleh gabung boleh boleh. ke live bersama kita. Nih, tadi Halo sudah sempat IBL di ini ya. fans. Iya, tuh. Pada kangen kata Dim. Oh ya. Legenda, Saya juga legenda. kangen. Wah, Kangen juga main wis basket. baju Lovre dong ada Mas Dim. Iya, Ini. yes. Nggak lu doang, Dim. Kita juga sebagai orang yang teriak-teriak juga kangen. Iya makanya liganya mulai kan nanti lempar-lempar baju lagi ya kan. Iya, iya benar. Gak cuma lempar-lempar baju, lempar-lempar masalah juga buat pemain ntar ya. Gila. Dim, lu lagi di mana sekarang, Dim? Lagi di rumah Lagi di aja, mana sekarang? santai lah. Di rumah. Di Surabaya kan? Di Surabaya kan? Surabaya, Surabaya, Surabaya. Di Surabaya kan? Jadi nggak kemana-mana kan? Jadi setelah 3 bulan ada kejadian pandemi ini bener-bener nggak Hah? kemana-mana loh, Dim. Nggak kemana-mana, di rumah aja. Nggak. Terus ngapain aja nih? Ah, pastinya ya makin dekat lah sama keluarga ya. Sering jumpa Oh terus, main gitu. sama anak, main Emang terus emang emang kadang dulunya jauh sama keluarga? Hah? bukan kan kerja gitu loh. Oh ya kerja Ketemunya ya. pagi sama malam mau tidur gitu loh. Oh ketemunya pagi atau malam, sisanya Iya, udah di kerja. lapangan terus antara latihan, Iya. tanding, Hmm, latih gitu ya. hmm. Yoi. Tuh ada yang tanya tuh, Bang Dim kenapa digimbal Bang? Ini semua terjadi karena COVID sih. Nggak ada kerjaan. Ya apa Ya hubungannya? udahlah. Apa hubungannya? Karena nggak ngapa-ngapain itu loh, cari kegiatan lah, apa kek gitu loh. Emang Akhirnya ya udah siapa yang gimbal lah. bikin rambut itu siapa? Istri. Si Muma. Enggak. Ada temen. Suruh ke Oh rumah bisa. tapi ya, Oh bukan gue yang gitu. kesana. Terus karena bosen akhirnya lu gimbalin rambut ya. Iya, Itu salah satu bentuk ini juga kayak bener-bener nggak apa ya kehabisan ide mau ngapain lagi gitu berarti ya. iya, bener. Nggak tahu ngapain, coba deh, karena belum pernah nih. Rambut kayak gini baru kali ini. Perasaan dulu pernah lu pernah dulu rambutnya digituin dim. Di Kribo itu pernah. Diginiin belum pernah, baru Dikit. ini. Nggak, gue masih ingat All Star dulu banget. Lu pernah? Itu di Konro. Oh beda. Oh iya iya. Beda. I understand. Ya beda. Ini di gimbal ya. Itu di kontrol ya. Iya. Ya. Jadi Dim, hari ini kita ngobrol santai aja ya, ngobrol-ngobrol. Iyalah, Ntar gue santai. ada beberapa list pertanyaan juga. Terus kemudian kita juga ngejawabin pertanyaan penonton ini. Jadi biar mereka Oke. nggak cuma nonton doang gitu. Soalnya Iya. kemarin-kemarin tuh beberapa tuh ngobrol, kita ngobrol, tapi penonton kayak kita kacangin tuh kasihan juga akhirnya. Iyalah, iya. Sharing. Nah, tuh ada yang ngomong, gendutan kak jadi lebih cabi. Nggak ada omongan yang lebih enak emang. Yang penting kan sehat. Yang penting lu COVID-nya berat badan, negatif. lu berat badan naik nggak nih? Naik tapi nggak signifikan lah. Oh, tapi kelihatan lebih cabi. Gue enggak ya. Bro, yang penting COVID-nya Apa? negatif. Itu yang paling penting. Yes. Iya Iya, nggak? ya, benar. Setuju. Iya. COVID-nya negatif, gendutan dikit nggak apa-apa lah ya gitu. Usahakan aja. Ntar begitu Iya. nih selesai semua, ntar dibakar lagi gitu kan. Amin, yoi. Dim, ini lu sekarang kan gabung tim Lovre. Apa kabar nih Lovre nih? Ada latihan Sejauh nggak nih ini, sebenarnya? sebenarnya rutin latihan itu pas puasa. Itu lebih rutin sih. Karena kan kita masih kan itu. Tapi pas puasa tuh sudah pandemi belum sih? Udah PSBB nggak sih? Udah. Udah kan, udah. Tapi Iya, malah tapi kan lebih kita rutin online. latihan. Iya, karena kan online. Terus ini kali ya, mungkin karena jarak.
Sinyal. Bro. Pulang. Kan deket kan? Pulang. Jadi Nah, jaraknya dari seri terakhir yang kita stop sampai mau ke puasa kan dekat. Jadi kita harus maintain situ gitu loh. Jangan sampai down banget jatuh fisiknya kan. Jadi ya paling banyak latihan fisik secara tapi online. latihan sendiri atau kumpul di satu lapangan? Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Jadi kayak ngasih ada materi dari coach iya, gitu. Karena Materi pemain latihannya semuanya apa gitu. nggak ada yang di Surabaya, bro. Oh iya. Pada pulang semua, kan sebelum PSBB tuh. Oh, jadi anak-anak begitu selesai malang langsung pada balik duluan ya? Iya, seminggu setelahnya lah kayaknya. Untung ya berarti mereka. Jadi akhirnya mereka nggak kejebak ya? Iya, Kayak benar. Pak W lah kayak gitu-gitu. Iya, Galang. Iya. Siapa lagi? Lutfi udah punya keluarga juga Iya. kan. Tapi kayak lu kan udah tinggal di Surabaya kan, udah jadi Iya. anak Surabaya toh. Iya sih. Iya. Terus materi selain fisik, habis gitu sekarang udah nggak ada sama sekali atau gimana? Ada. Kadang Tetap ada? seminggu 3 kali. Ya kerja ya Dim ya kan. Iya, digaji, namanya juga. kan, gitu. Iya, betul. Jadi harus, iya bener lah, nggak gaji buta ya nggak? Iya, itu masalah hak dan kewajiban gitu kan ya. Lu terima hak, kewajibannya latihan kan gitu ya. Iya, betul. Iya. Sambil Lu kita lihat latihan nggak? pertanyaan-pertanyaan. Apa? Lu latihan Gue nggak? latihan ini di latihan suara. Latihan suara. Kerjaan saya kan tetap syuting, Pak. Syuting, review, tetap. Harus dong. Iya. Edukasi. Justru nggak kemana-mana, malah syutingnya lebih kencang sekarang gitu loh. Harus. Iya. Soalnya sudah nggak dapat uang dari MC soalnya. Perekonomian menurun ya? Iya, menurun dari MC digenjot yang lain gitu. Iya. Tuh, Bang Dim, cara kontrol stamina selain dengan latihan ekstra itu gimana ya biar nggak habis dan ngos-ngosan tuh, Coach? Gimana Coach? Sebenarnya itu lebih dari psikologi kali ya. Jadi Gimana? Selain dari, kan dia bilang stamina selain dari latihan fisik kan. Oh yes. Jadi kamu mikirnya tuh jangan, karena kalau panik gampang capek. Oke. Terus grogi gampang capek. Jadi kamu psikologi harus tenang. Terus anggap aja kalau coach gue dulu pernah ngomong kalau main basket tuh harus enjoy, jangan pressure buat lu gitu loh. Enjoy di lapangan, saat di bench juga lo enjoy aja. Jadi semuanya energinya tuh positif. Jadi gak gampang, psikologinya tuh jadi semuanya baik. Jadi gak gampang capek gitu loh. Selain tadi dia bilang latihan fisik. Kalau latihan fisik ya paling utama lah. Kalau fisik udah wajib ya. Cuma kadang-kadang kondisi di lapangan, mental itu juga pengaruh kan ya. Iya, ngaruh banget. Jadi cepet capek gitu. Baru lari 2 kali PP udah capek nanti bisa. Tapi bukannya lu sendiri tuh gampang capek ya, Dim? Kan situ kelihatan, ngos-ngosan langsung diganti situ, Pak. Saya tahu main di situ, Pak. Nah, itulah mungkin faktor itu. Usia. Ya. 34 tahun yang saya paham. Sama, ya benar. Kalau kamu capek, sebaiknya kamu saat free throw atau kamu bisa ngobrol sama coach lagi main nih, cari solusi. Karena kalau capek membuat tim buruk kan sayang momentumnya. Gitu. Iya. Biar performa timnya, tetap ya gitu ya. Bukannya kamu diganti karena kamu main jelek gitu loh. Yes. Dim, ini kita dari tadi kan langsung ngobrol, tapi mungkin beberapa itu ada yang nggak tahu siapa Dimas Muhari karena mungkin perbedaan. Oh iya benar. Banyak kayaknya. Kalau misalnya anak-anak masih SMA sekarang, lu main basket, dia masih TK atau SD dulu malah kan gitu. Tua banget gua kurang. Iya. Memang kita tuh satu lettingan, Pak. Oke. Perjalanan karir basket lah, cerita lah. Dulu pertama kali main di mana, diajak profesional di mana, cerita. Pro. Dari pro aja ya kali ya? Iya. Atau singkatnya dulu, lu kenal basket kelas berapa gitu? Jadi SD, gue tuh main sepak bola. Jadi di daerah gue tuh ada satu lapangan, namanya Tanah Lapang, lapangan umum. Itu kayaknya tidak perlu dijelaskan ya, lapangan namanya Tanah Lapang kan? Iya, ada lapangan bola, lapangan basket. Nah, gue main bola. Sebelah gue lapangan basket. Gue cuma melihat
permainan itu keren. Udah cukup enough. Oh gitu. Akhirnya gue suka. Karena Iya. oh gitu. Bener-bener gitu. Iya. Karena lu ngeliat mungkin anak basket kelihatan lebih keren daripada anak bola gitu. Iya. Sepatunya keren, gerakannya keren. Iya gitu doang udah. Akhirnya Itu gue serius. SD lu di mana? Itu di mana? SD Di itu di mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara Oh, di di Sumatera Binjai. Utara, Binjai. Iya, Binjai. iya Ya? Binjai. Oh, berarti Dimas ini aslinya memang orang Binjai ya, Dim ya? Iya, Sumatera Utara. Tuh Asli. ada yang tadi ngomong, lu bisa bahasa Batak nggak sih, Dim gitu? Uh, Tadi ada yang Sumatera... ngomong. Sumatera Utara belum tentu semua orang tuh orang Batak. Ah, tuh benar itu kasih Banyak suku kasih juga pengetahuan kok. tuh anak-anak Iya. tuh. Terus ntar Iya, lanjut banyak suku terus juga abis gitu kok. Apa tuh? lu Apa? basket SMP SMA Ya. basket akhirnya terus Ah, pro yang mulai serius hmm. banget SMA. Terus Hmm. masuk kuliah, masuk Liba Manas namanya, nasional lah Hmm. pokoknya. Hmm. Liga mahasiswa itu kan. Masuk pro tuh 2007 akhir. 2007 akhir. Di Tapi gue Liba main Manas Kobatama dulu. Oh, ke Gue Batama. main Kobatama. Hmm. Jadi Di berukinya 2007, tuh di zaman Kobatama ya berarti bukan belum zaman iya, IBL malah ya. bukan. Gue Oh. Kobatama 2007 sampai Hmm. akhir tahun. Liga kan mulai tuh akhir tahun. Iya. Jadi dari Kobatama selesai dia langsung IBL. Ya, 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 ya. Ya, gitu ceritanya. 2007. Jadi kayak bener-bener perubahan terakhir dari Kobatama terus mau ke IBL. Lu di Iya. awal-awalnya di situ ya? Iya. Berarti cukup tua memang ya. Berarti cukup tua memang ya. Mungkin nggak ada yang tahu loh. Mungkin nggak ada yang nggak tahu Kobatama ya. Iya, iya, iya. Kobatama itu liga basket utamanya Indonesia dulu. Sebelum Iya. sebelum dipegang swasta. Mungkin belum teman-teman belum Iya. tahu. Dulu Kobatama tuh yang ngadain Perbasi. Iya kan, Dim ya? Yoi. Kobatama tuh Benar. yang ngadain Perbasi. Terus kalau cewek itu namanya Kobanita. Saya bukan anak basket banget, tapi tahu lah kayak gitu. Tapi Terus bro, gitu waktu gua liga main basketnya sudah Kobatama di bro, hmm? waktu gua main Apa Kobatama apa? IBL udah ada. Oh, IBL udah ada. Ya, 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 ya. Jadi itu kayak jiliknya lah gitu loh. Yes, ya, 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 ya. Yes, Tapi habis gitu gitu deh. tahun depannya akhirnya Udah. dilepas murni ke Iya kayaknya. swasta. Iya, benar. Ya, ya. Terus akhirnya lu gabung tim apa waktu itu? Celes. Pertama kali gua Oh, main profesional main di Celes. setelah dari Medan. Dulu Medan apa nama timnya, Dim? Apa? Micro skill. Micro Skill. Micro Skill. Itu kampus Micro Skill itu tuh nama kampusnya. iya, 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 ya. Dari Micro Skill dulu anak berapa yang akhirnya pindah ke CLS, Dim? Setahu gue bukan Hampir lu doang kan? Hah? iya, hampir 80%. Siapa? Mention. Oke, Wijaya Saputra. Oh, izin. Itu Iya. si selebgram TikTok Terus itu sekarang. eh, siapa lagi ya? Wewe, Herman, Oke. Fredison, Jeffrey. Bong ya, Siapa Jeffrey lagi ya? Bong ya. Jeffrey Bong, iya. Elia. Terus Elia Bukit. Ya, 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 Iya, ya, benar. ya. Hampir semua, cuma Hampir 20% lah paling semua nggak ya. ikut. Iya. Setelah itu pindah CLS langsung pindah ke Surabaya. Iya, kuliah lagi. Iya, pindah ke Surabaya. Dan waktu itu CLS awal-awal kondisinya tim lu dulu tuh gimana? Maksudnya sudah ada pemain Oke. profesional yang senior atau gimana tuh dulu? Iya, udah ada. Jadi saat kita datang, kayaknya kita sedikit ya nggak disukain lah. Mungkin ya, gue nggak tahu ya. Karena mereka udah ada timnya nih. Saat merger sama Knights, kan akhirnya Knights yang memberi keputusan dong. Mau pemain Ya, siapa ya, yang ya. dulu, siapa yang Ya, mau ya, ya. di trade, siapa yang mau Ya. di keep. Nah, jadi kita datang tuh sedikit membuat kerusuhan Ya. buat CLS. Ya. Tapi setahu gue dulu CLS itu bener-bener tim mediocre yang tim-tim anak muda terus mau masuk playoff itu susah kayak gitu kan dulu. Bener gak sih? Iya. Pelatihnya juga muda ya, dulu pelatihnya juga muda. Jadi memang butuh apa ya? Butuh sosok yang pengalaman sebenarnya. Kita cuma punya Indra sama Charlie. Oh, Indra, ya. Iya, Sama Charlie. jadi Oh, ya, ya. jadi Ya. akhirnya itu kan nggak beda jauh juga sebenarnya ya umurnya. Cuma memang mereka lebih pengalaman di pro. Ya. Akhirnya ya Kelihatan udah mereka sih. yang
Oke, oke. Halo, halo, halo. Masih nyambung, Dim? Aman? Nyambung. Oke, oke. Dim, ini kan Nah, kalau boleh dibilang, lo kan akhirnya pernah ikut di zaman Kobatama sedikit, terus habis itu iya. IBL, terus Mm-mm. NBL, terus sekarang IBL lagi. Iya. Apa yang lu rasain perbedaannya? Terus dari segi competitiveness-nya gimana? Oke. Segi competitiveness-nya memang ngaruh sih kalau lu udah lama nggak bermain di pro, terus balik Mhm, lagi. mhm. eh Memang butuh Itu waktu yang lu sih. rasain sekarang ya? Yang lu rasain Iya, itu sekarang yang ya? gue. Jadi kompetitif saat gua main di IBL pertama dulu, terus NBL, itu hampir rata sih, kompetitif Hmm. semuanya. Karena gua nggak Mhm. ada break nih ya, bener ya Iya, iya, ngomongnya iya. gitu ya. Iya. Setelah gua break agak lama nih, terus gua Hmm. balik lagi, wah gua rada permainan yang sekarang tuh rada cepat. Anak-anak muda gitu loh. Iya. Kayaknya Apa ya? kayaknya Ya bukan kayaknya bukan permainannya sekarang cepat, tapi lu yang melambat kayaknya. itu bisa jadi. Jadi gue harus bener-bener apa ya? Harus ngikutin Ngikutin, itu ngikutin, ngikutin dan itu pace-nya rada ya. susah sih. Iya, 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 iya. nggak bisa dengan waktu Tapi cepat kayaknya maksudnya gitu loh. ya, ya, tapi kayaknya waktu awal-awal lu balik kan waktu itu Hmm. fans pada tepuk tangan. Lu sadar nggak waktu Nah, itu? Yang di Semarang ya. iya iya iya. Iya. Itu tuh. Terus kalau nggak salah turnover atau apa gitu. Terus Tapi kayak penonton memaklumi itu sih, kayak nggak apa-apa lah, pemain baru agak gendutan. Terus harusnya tolong IBL, harusnya gue masuk rookie terbaik juga rookie nggak sih? apa? bilang Masuk bilang rookie Pak. nominasi gitu loh. Ya rookie ketuaan lu ya. Bercanda. Ya makanya jangan. Tuh ada yang tanya, bedanya Liba Manas dulu sama Lima sekarang? Ah, apa ya bedanya? Kalau gue bilang, gue sih belum pernah nonton langsung sih lima Hmm. itu. Kalau gue lihat crowd-nya beda sih, bro. Dulu tuh lebih rame gitu loh gue lihat. Sekarang kayak itu yang harus Yes, kita yes. buat berubah sih. Kalau gue Oh sendiri gitu. pengen semua setiap acara basket itu rame Rame, gitu. Gue rame. pengen Ya. iya gitu loh. Jadi dulu Liba Manas tuh lebih feel-nya lebih dapet ya, penonton lebih banyak gitu ya dulu ya. Iya dan yang nonton nggak cuma orang-orang kayak fans atau apa ya, pemain Hmm. semuanya nonton buat Hmm. scouting gitu loh. Oh, Jadi ya ya, gue keras tuh paham kelihatan paham paham. rame Paham. gitu loh. Karena kan Iya masih iya iya. anak kuliah gitu loh, jangan Iya malas-malesan iya nonton iya. basket, hobi lu basket gitu loh. Iya iya iya. Benar benar benar. Gitu. Maksudnya itu kayak boleh dibilang culture-nya ya sedikit berubah Iya juga ya iya berarti. benar. Iya. Nah, Dil, ini gue lihat dulu kan lu itu banyak banget punya pencapaian seperti best steal, best assist. Nah, itu sampai 3 kali di liga nih tulisannya itu. Itu gimana? Ada trik khusus nggak untuk bisa menjadi seorang pencuri handal? Tanda petik. Eh, trik ya mungkin insting. Serius, terus terang gue kalau buat latihan steal Ah, ya, itu gue lakukan ya saat bermain 5 lawan 5, 1 lawan 1, 2 lawan 2. Tapi kalau ah. intercept itu ada latihannya. Nah, itu gimana Pak? Gimana Pak? Ini Kalau tips buat intercept penonton kan, yang anak oke. basket lagi nonton live IBL nih. Oke, kalau Apa? intercept kan pasti latihannya lu di posisi weak side, bola di strong side. Yes. Saat bola Banyak ya. skip atau Ya saat ya ya bola ya mau ya. Ya. dipassing, kenapa bro? Aman? Enggak, barusan agak nge-lag. Nah, oke, aman. Oke. Saat bola sudah mau dipassing, Nah, itulah saatnya kamu ambil keputusan insting kamu buat intercept. Nah, itu ada latihannya. berarti Tapi itu kalau sekaligus nebak arah bola bakal kemana? iya, Bisa iya, benar. Tapi Jadi kalau steal kan, bro, insting aja bola itu mau kemana mantulnya, insting tangan lu yang buat mukul bola iya, atau iya. touch bolanya gitu loh. Tapi bukannya kalau misalnya lu attempt to steal kadang dapatnya fall malah. Itu makanya gua selalu sarankan ke semua pemain-pemain muda, Eh, sebenarnya steal itu riskan. yes. Karena kalau fall itu fallnya sangat lembut gitu loh. Kalau coach itu sangat Iya, marah kalau kamu cuma iya, fall iya. cuma Iya, itu fall fall gitu doang. apa? Iya, iya. Fall sia-sia Mending ya gitu loh. Makanya gua mending nggak fall saran fall nggak. yang bagus kalian fall pinter Iya, gitu ya.
Iya. Ya, Makanya gue ya, nggak ya. menyarankan sebenarnya ke anak-anak muda buat melakukan steal gitu loh. Tapi berarti kalau misalnya kayak mau intercept, Hmm? yang bisa dilakukan mungkin bisa dibagikan tipsnya juga. Kita harus tahu karakter ciri-ciri si pemainnya itu juga nggak sih? Iya, Maksudnya iya. dia biasanya bola itu larinya ke Iya, siapa, ngelakukan apa? Iya, dia benar, lakukan benar. apa, terus misal Hmm. sedikit ngelihat kayak si coachnya itu coach lawan kira-kira mau pasang patternnya kemana Iya, buat strategi apa benar? yes sekaligus Benar-benar. yaitu nanti kalau bisa mau nebak kira-kira bolanya arahnya kemana akhirnya bisa intercept Iya, bisa iya. turnover poin gitu ya 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 Iya ya dong. ya, ya. Oke itu tuh ada Itu yang gue terang lakukan. iya intercept by practice steal by feel tuh bener nggak Dim? Keren nih, kata-kata sih keren Iya, nih. iya, iya. Oke, oke. Coach, iya itu bisa dipakai tuh coach. Iya, Intercept by intercept practice, by steal by practice. feel. Iya, 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 iya. Iya, iya, Tapi iya. gue sarankan jangan melakukan itu ya buat anak muda. Tapi ada latihan fundamentalnya nggak sih untuk kayak steal sama intercept gitu? Kalau Selain intercept, pattern yang, hah? kalau intercept sih ada bro. Cuma kalau steal terus terang, gue nggak pernah melakukan Hmm, latihan itu. Gue lakukan hmm, latihannya ya saat gue lagi bermain 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan hmm. 3, 4 lawan 4, 5 lawan Tapi 5. gue kadang-kadang ngelihat lu nge-steal Hah? itu ada di dua Hah? kondisi. Yang pertama Apa misal tuh? satu one on one biasa, sama kedua Hmm? biasanya pada saat bola tidak di lo pegang, maksudnya lo di weak side kan, terus ada Iya, yang bawa iya bola ada. itu Iya. mendekat. Biasanya setelah itu Iya. lu ngelihat si pemain Oh, itu oke, oke. agak tidak Oke. melihat, lu masuk langsung Iya. doublein, Iya, ambil iya. kayak gitu kan. Oke. Tapi Istilah itu basketnya itu namanya blind side. blind side, oke, oke. Iya. Saat saat dia nggak ngelihat kamu dan Hmm, kamu di belakang dia, hmm, ada itu namanya kembali lagi instingnya. Insting gue, iya. wah ini gue bisa dapat bolanya nih. Uh, Lakukan gitu loh. Tapi kondisi blind side kayak gitu tetap bolanya harus tiba-tiba arah ke kita sendiri kan, bukan Iya yang dong, kayak kita iya benar. memaksakan kan. Iya, kalau Kayak terlalu jauh ya lu dimarahin iya, sama pelatih lu. iya, lu ngejaga siapa gitu kan gitu ya. Iya benar, Ya jangan ya semuanya ya lu ya. jaga. Ya ya ya. Ini berarti ya udah oke itu dapat teman-teman juga mungkin sudah dapat insight pernah nggak ngelakuin steal tapi berujung fall bahkan fall out. Sering kalau di Mas Muhar itu. Sering, iya benar, sering banget. Sering banget. Iya iya iya. Tuh ada yang tulis juga pernah nggak ngelakuin steal bukan sorry sorry. Jadi keinget steal galang pas derby Surabaya tuh gila. Gue lupa itu emang apa nih? Derby Surabaya still. Oh, Lawan Pasifik. mungkin ya lawan Pasifik kali ya. Gue lupa Bisa lupa lupa. dijelasin lagi? Bisa dijelasin lagi? Kalau kalau lawan Galang mah dulu Galang Garuda pasti ya. Ya enggak barusan bilang nggak tahu nggak tahu. Nggak Makanya. tahu, gue nggak paham dia maksudnya apa. Dim, ini juga nih, lu pernah kan dulu 1000 poin kan dulu. Nah, kira-kira Oh, yang oke. yang season ini bisa sampai 1000 poin lagi nggak? Sorry, kok gue ketawa ya baca pertanyaannya. Yang ngasih pertanyaan ini siapa orang IBL? Please, pakai Benar. logika Oke. IBL. Oke, buat yang bikin pertanyaan saya bantu menjawab Dimas Muhari ya. Saat ini Dimas Muhari bukan fokus mencetak 1000 poin, tapi fokus Yoi. gimana caranya dia main basket profesional kembali seperti semula. Iya. Dan membawa tim Lopre ke puncak karir nanti. Nah, tapi lu sendiri nih dari Lovre ada target nggak? Sebenarnya targetnya lolos playoff. Tapi kalau udah Oke. lolos playoff, satu-satu gamenya diambil siapa tahu nih kita kompak, kita dapat jangan lupain keberuntungan ya. Iya, Bisa iya, menuju ke final gitu loh. iya. Iya, 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 iya. Tuh, si Ardel ketawa. Ardel yang bikin pertanyaan, Dim. Hahaha. Dim, yang seru nih. Apa? Gimana perasaan Kak kalau layup nggak masuk? Lu pernah Waduh. kemarin. Kejadian Waduh. kemarin. Itu kejadian Itu ya. kemarin. Benar-benar itu bukan cuma nyerang mental, tapi menjatuhkan teman-teman gitu loh. Teman kamu kan pasti marah gitu loh satu tim karena lay up loh gitu loh. Itu nggak cuma Dan nggak cuma mental yang diserang tapi semua itu layup. hampir down gitu loh. Lu malu nggak tuh, Dim? Kalau main Street Fighter tuh tenaganya tinggal berapa persen itu. Dimas Malu banget lah Muhari bro. bintang. Malu. Iya, Fansnya malu banget. banyak, Malu banget. skillnya jago. Coach juga sekarang. Layup nggak masuk.
Cuk, suka aku nertawain. Eh, Bentar. Dim, Kenapa? Kenapa? lu main di Lovre ini posisi satu bukan sih? Atau Iya sih, ganti-ganti? posisi satu sih. Kadang Nah, satu, kadang ini, dua. nah, ada tips nggak untuk latihan sebagai point guard? Itu basicnya itu Mhm. apa? Yang harus Oke. dilatih berulang-ulang, terus harus gimana gitu? Cerita. Yang paling penting kalau gue pribadi, point guard itu harus servis teman kamu. Servis Jangan ya? punya ego. Ya, jangan punya ego Hmm. sebagai seorang point guard. Hmm. Karena bola mungkin ya 70% ada di tangan kamu terus sebagai seorang point guard. Hmm. Terus vision harus Hmm. bagus. Jangan kamu saat defender pressure kamu sibuk dengan bola kamu. Jangan, Ah, itu bukan point guard. Jadi ya. itulah gunanya latihan protect bola, Hmm. terus ball handling, yaitu saat defender ada, ya kamu harus ngapain. Karena kamu yang Yes, megang bola yes. 70% Hmm. selama pertandingan nih, 40 menit ya kamu 70% yang megang bola. Jadi kamu harus punya vision Yes, yang yes. bagus. Yes. Timing passing juga harus tepat, passing juga harus Hmm. baik gitu loh. Hmm. Itu Itu sih. boleh dibilang kalau misalnya kayak lu di press, di satu sisi lu Ya. harus punya vision, tapi di satu Iya, sisi ball handling belum bagus, ngelindungi bola juga belum bagus, iya. itu masalah Iya. ya. Berarti nomor Iya, satu benar. seorang point guard itu benar-benar harus bisa ngelindungi, ngeprotek bola itu sama punya ball handling yang bagus. Karena setelah Iya. itu minimal sudah aman, lu baru bisa Mhm. benar-benar ngeliat temen di mana, posisinya di mana, alurnya kemana gitu ya. Itu baru namanya point guard murni kalau kata orang ya. Dan lu sendiri ngerasa kayak gitu nggak? Sekarang ini. Ya selama karir nggak? Iya, karena memang gue terus terang itu karena gue punya prinsip itu, gue point guard gue harus servis temen. Contoh ya, ada shooter open shot tapi gue passingnya nggak tepat, timingnya nggak tepat, dia wajib boleh nggak marah ke gue? Ya boleh, karena gue point guard, gue servis dia dengan 100% passing tepat, timing tepat, kamu siap terima bola, tinggal catch and shoot gitu loh. Ah, yes. Berarti, Jadi, ya mau nggak mau seorang point guard tuh benar-benar pelayan buat teman-teman lainnya juga ya, gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti, Lu bro, sendiri ada saat kamu kayak open shot atau layup kosong nggak lo lakuin ya, nggak juga gitu loh. Kayak harus dilakuin gitu loh. Iya, kayak layup masuk gitu kayak kemarin kan, lu nggak masuk tapi kan. Bro, what's up, bro? Itu tuh ada yang komen, Bang, jangan kebanyakan senyum, manis banget. Oh, terima kasih, saya kan, bukan Dimas Muhari kan maksudnya. Oke, kita muka serius berarti sekarang. Oke. Tapi kayaknya kemarin sempat lu 3 point masuk ya, Dim ya? Beberapa sekali doang apa? Sekali doang. Iya, sekali doang. Sekali doang. Tapi bro, dengerin ya. Gua itu namanya, kalau orang bilang nggak bisa syuting tuh nggak ada orang nggak bisa syuting. Semua orang bisa syuting. Cuma presentasinya yang jelek, gitu dong. Field goal-nya serius. Ya. Antara attempt sama mid-nya itu yang angkanya berapa persennya ya. Itu. Terakhir saya pernah basketan sama Dimas sih waktu itu di akademi waktu itu. Itu lama banget, setahun yang lalu. Iya. Kita bercanda. Olahraga harus. Walaupun Ibra MC tetap bisa basket. Iya, meskipun basketnya bercanda doang, nggak serius ya. Yang penting kan dipasingin nggak ngeliat ya. Basket itu olahraga sosial. Nah, kenapa itu? Apa sosialnya? Karena kamu main basket punya banyak temen. Ah, benar. Itu akhirnya punya komunitas gitu ya. Akhirnya kamu bisa kemana-mana. Ini kan lu sekarang tuh sudah semakin senior. Nah, pemain baru itu juga banyak bertumbuhan gitu lah. Oh, banyak banget ya. Menurut lu orang di posisi point guard, posisi lu lah, itu yang rookie atau yang mencuri perhatian lu sekarang itu siapa dan kenapa? Terus apa yang lu harapkan dari si orang itu? Ada nggak? Oh, yang sekarang ya? Yes. Siapa ya?
Mungkin Widi kali ya yang sekarang ya. Atau siapa? Widi main Widi, di iya. NSA. Ah, ah. Terus Cuma gue atau boleh ada kasih nggak point masukan ya? guard yang boleh. Kan ini kita Apa? sharing. Lanjut bro. Apa? Atau ada nggak apa? Enggak. Ada nggak yang ciri mainnya tuh hampir menyerupai seorang Dimas Muhari? Maunya tanya gitu barusan, tapi lanjutin Widi dulu. Oke, Widi. Nah. Widi menurut gue punya potensi yang cukup besar lah buat jadi salah satu point guard terbaik di Indonesia. Dia punya insting defense bagus, menyerang juga bagus. Cuma kalau gue kasih masukan, gue harap dia lebih tajam lagi dalam apa ya, kayak passing, kontrol timnya. Karena ya mungkin jiwa juga mungkin pernah melakukan itu. Muda. Jadi gue ngelihat dia tuh masih passing yang sembarangan. Yes. Turnover-nya gue bilang masih banyak gitu. Keputusan juga masih belum tepat, tapi itu nggak banyak gitu loh. Paling cuma 30%, 40%. Jadi 60% itu udah menuju potensi point guard yang cukup baik nanti di Indonesia. Iya. Kasarannya tuh kurang bersih dikit gitu ya mungkin ya. Iya, tapi nggak banyak ya. Tinggal dikit aja. Ya, oke. Widi nonton nggak ya? Kayaknya enggak sih, ntar lah. Buat fans-fansnya Widi silakan ngomong dia kalau lagi siap-siap. Yes. Bahwa dia punya tips kayak gitulah buat si Widi gitu ya. Iya. Tapi kalau balik pertanyaan, ada nggak point guard yang gaya mainnya kayak Dimas Muhari? Gaya Dimas Muhari itu gaya yang mana? Gaya lewat nggak masuk apa? Siapa ya? Belum nemu sih gue sih, belum ada sih. Dulu gue ya malah dulu gue malah mikirnya tahu nggak siapa? Dulu ya, Daniel Wenas gue bilang. Karena dia punya postur. Gitu. Karena waktu itu dia bukan teammate gue. Karena gue ngerasa point guard dengan tinggi Daniel Wenas, waduh. Ternyata enggak ya. Sekarang dia posisinya digeser terus kan ya? Iya, dia akhirnya jadi shooter gitu loh. Dia jadi shooter. Dulu gue mikirnya itu ya, tapi sekarang gue sih nilainya bukan karena itu, karena postur sih bro. Gue lihat point guard sekarang belum nemu terlalu sih banyak postur kecil-kecil. Iya, bukan berarti kecil jelek ya, enggak. Iya, paham. Kalau misalnya kayak ada point guard, posisi dia punya tinggi yang lebih di antara point guard lain kan, punya kelebihan lain kan yang jelas kan. Yoi. Karena gue harap basket Indonesia akan terjajar di Asian Games nanti kan, gitu loh. Jadi gue maunya sekaligus ada pertanyaan nih, inspirasi dulu main basket siapa pas masih zaman muda-mudanya? Kalau misalnya gue boleh simpulin, ini juga ada pertanyaan juga kayak siapa pemain yang jadi panutan di luar dan di dalam lapangan buat seorang Dimas Muhari dari dulu sampai sekarang? Kalau Indonesia gue senangnya sama pelatihnya NSA. Coach Inal. Ya sambil makan roti santai kita. Minum. Coach Inal. Coach Inal. Iya. Coach Inal. Kenapa? Karena dia dulu punya EKE-nya tuh Jenderal. Dia ngontrol teammate-nya yang bintang semua itu tinggal gini doang nih. Kontrol semuanya. Terus dia punya skill bola, melindungin bola, ball handlingnya bagus. Terus yang gue salut, setiap dia open shot dan attempt shooting 3 point, 2 point, hampir 80% point bro. Tapi dia nggak maruk shooting terus. Dia lakukan itu sesuai dengan porsinya. Saat benar-benar kosong ya dia shooting. Saat ada challenge, walaupun challenge-nya jauh dari dia nggak lakukan shooting gitu loh. Jadi benar-benar dia shooting open shot baru dia shooting, dan itu masuk sepanjang gue lihat dia main ya gitu. Ya. Gue ngebayangin sih dia dengan rambut lontos terus pakai headband gitu kan gayanya dulu. Itu Mario Usang bukan? Itu teammate situ dulu ya. Iya. Oke, ya gitu. Itu berarti dari dulu lu suka banget sama sosok Inal ya dulu ya? Iya, di luar lapangan juga dia good person gitu loh. Mungkin yang nonton ada yang tahu apa enggak kali? Kalau gue sendiri aja nggak zamanin, Dim. Pelatihnya Inesa kan tahu mereka pasti. Iya tahu, maksudnya nggak
Oh Halo, iya, halo, halo. mungkin. Oke. Nge-lag nih. Mungkin Ya, nyambung. lagi mainnya nggak pernah dilihat mungkin. Nyambung. Ya. Gue nggak pernah lihat dia main, cuma ada cerita sih. Jadi di Bandung Iya. dulu ada orang botak-botak, ngedribblenya kenceng banget. Terus ngedrive gitu-gitu Iya, katanya. benar, Gue benar, sempet benar. denger cerita dari Mas Iboy, dari Iya. Anthony, kayak gitu-gitulah. Yang Dan posturnya orang-orang. nggak setinggi gua kan. Dia Iya, lebih, iya, iya. iya, kecil dari gua gitu loh. Makanya Coach hebat lah. Inal kalau kalau nggak salah dulu pernah ngelatih CLS, emang iya, Dim? Enggak ah, enggak. Enggak, halu. Gosip. Iya. Gosip. Terus Dim, ini ada beberapa pertanyaan tuh dari netizen. Gue udah punya nih. Kak Dimas kangen nggak sama basket? Sekangen apa kalau dideskripsikan dengan kata-kata? Anjir. Dengan kata-kata. Setiap gua posting story gua berapa hari ini gua di lapangan basket, pasti gua tulis happy. Bener itu, Serius, tapi men. dari hati. Megang bola, lihat ring basket di lapangan basket, bro. Kayak apa ya? Kayak lu ketiban duit 1 M kali ya. seneng banget sekarang ini ya. Seneng banget pengen main bareng teman-teman. Pengen Karena yang hilang itu gitu loh. yang hilang tuh kumpul sama temen di lapangan Iya. basket, punya hobi yang sama, terus Iya. bisa lepas gitu. Iya. Oke. Itu bisa Jadi dipahami. memang bener-bener kalau ketemu lapangan basket, ketemu bola, waduh senengnya minta ampun dah. Ya, dipahami. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak dapat tawaran main di tim luar negeri? Nggak pernah lah. Nggak Pernah. Mungkin gue yang pengen gitu loh, cuma nggak pernah dulu ya. Nggak pernah. Ya. Kan punya cewek, buat yang tanya skillnya Dimas masih naik turun ya. Sekarang aja turun ya. Si Rocky Padilla nonton nih. Kalau Bang Dimas pensiun lagi, aku bakal sedih banget. Lebay, Rocky lebay. Nih, tapi boleh nih. Abner Lukito nih. Kak Dimas coba sebutin top 5 terbaik pemain lokal untuk starting di timnas versi Dimas Muhari. Oke. Seandainya lu nge-coach. Itu yang pertama tadi udah lah ya, point guard ya, pasti gue pilih. Ya, Widianta Putra Teja. Oke. Shooting guard mungkin Daniel Wenas. Oke. Karena apa? Karena teammate atau pernah ditraktir apa nih? Enggak. Itu gue bilang dia tuh ngebuktiin loh performa dia dari tahun lalu ke sekarang itu gila, shootingnya udah mulai tajam banget gitu loh. Oke. Widi, Wenas. Ini pemain Wenas muda nggak? Ini pemain muda buat timnas nih? Enggak. Pemain lokal untuk sama starting aja ya? di timnas. Versi lu aja. 3, udah pasti Arki. Ya. Oke. Butuh 4 ada yang mecah buntu ya. Butuh ada yang nabrak ya. Oke. Terus 4 Caleb. Oh, Caleb. Ya. Si pemain super efisien gitu ya. Dengan reverse layup andalan di bawah ringnya itu ya. Terus yang 5. Posisi terakhir nih gue punya 2. Sebenarnya nih sekarang mereka lagi posisinya sama. Siapa? Adi dan Vincent. Oh iya, paham. Karena kalau gue bilang kalau mereka ininya bermainnya lebih banyak, ini 2 ini bisa hebat banget loh buat Indonesia nantinya. Iya. Makanya gue bilang porsinya nih sama nih berdua gitu loh. Iya. Karena mereka jarang dapat jam terbang kayak gue. Kalau situ karena stamina, Pak. Sama karena bener. di situ buang-buang bola, Pak. Sama buang-buang bola situ ya. Jadi gue pilih 2 ya buat posisi 5-nya, Adi dan Vincent. Ya, oke. Tapi Vincent ini secara pemain masih muda. Yang lu lihat gimana ke depannya dia? Apa yang kekurangan dia yang lu harus improve untuk selain jam terbang yang lu lihat aja sekilas. Mungkin proporsional ya, tapi bukan masalah tinggi, tapi badannya digedein dikit. Ditebelin lagi. Iya, ditebelin lagi, terus sama mungkin ya, karena basket udah modern, latihan shooting lah, gitu loh, tambah persentase shootingnya. Nggak perlu 3 point, perimeter juga boleh. Iya. Itu aja sih. Perimeter medium aja ya. Oke, nice. Nih lanjut. Tips biar nggak panik pas lagi jadi playmaker di pertandingan ketat tuh gimana?
yaitu ball handlingnya harus bagus, harus Iya. pede, visionnya Yes. juga harus bagus, sama jangan grogi itu, kalau grogi pastilah semuanya bakal kacau gitu loh, terganggu semuanya, stamina terganggu, main nggak sesuai yang kamu punya gitu. Jadi coach kan tahu kamu. Kalau dilihat kamu Yes. seperti itu, panik segala macam, ya pasti di bench lagi gitu loh. Jadi Ditarik dulu ya akhirnya ya. Iya, iya. iya, Ini nih, pertajam skill pertanyaannya individu. kenapa bisa memutuskan. Oh ya udah ya udah. Oke, dipahami karena itu balik ke pertanyaan yang tadi yang kayak kita harus protek bola yang kayak gitu-gitu Iya, kan tadi. benar. Oke, pertanyaannya kenapa bisa memutuskan balik lagi ke Liga Pro dan kenapa Lovre? Oke. Sejujurnya gue memang rada berat sih buat ninggalin Surabaya, buat misalnya ada tim luar Surabaya menawarkan. Karena Agak berat. Meninggalkan keluarga tuh agak berat gue. Gue oh kalau lebih berarti alasan maunya, utamanya keluarga ya. ya. Cara lu sekarang Dan punya baby yang sudah yoi, semakin punya anak. dewasa. Iya, itu yang salah satu. Dan sejauh ini yang paling serius yang nawarin gue ya Lovre. Lovre, ya ya ya. Ya, itu aja sih. Terus tapi gue punya pertanyaan satu di luar ini Apa? sih, kayak lu dulu waktu main Liga Pro tuh fansnya kan banyak banget kan, Dim? Masa sih? Oh, tai. Nah, itu rasanya gimana ya, Dim ya? Jadi seorang pemain basket, fansnya banyak, itu rasanya gimana, Dim? Eh, seneng sih kenal banyak orang gitu. Jadi sekarang hasilnya sih kelihatan sekarang, bro ya. Kayak gue contoh lah ke salah satu departemen store gitu, apa kenal gua, dia bantuin gua akhirnya gitu loh, kemana kenal. Sebenarnya itu sih makanya gue bilang sosialisasi di olahraga bola basket ini sangat gede gitu loh. Berarti akhirnya walaupun mereka fans tapi lu anggap sebagai temen ya. Akhirnya kalau misalnya pun ketemu di Iya, luar dan lapangan, akhirnya ya sudah, mereka adalah teman lama yang pernah iya, mengetahui dirimu gitu ya. Iya. iya, Buat dan teman-teman. dan alhamdulillahnya yang kayak adalah bro ya, ganggu-ganggu tuh nggak banyak kalau gue. Iya, Gitu loh. karena Jadi lu anak semuanya baik-baik, karena lu anak baik-baik. jadi semuanya baik-baik aja sama fans Iya. gue gitu loh. Dulu buat teman-teman yang nonton nih belum tahu ya, dulu biasanya si Dimas Muhardi ini kalau misalnya keluar dari locker tuh paling terakhir gitu kan. Biasanya terus kadang-kadang dia sembunyi-sembunyi gitu, lewat pintu yang mana gitu. Itu dulu sering kejadian kayak gitu, soalnya dia kadang nggak suka dimintain foto gitu. Tapi biasanya yang kalau misalnya saya tahu, itu saya teriakin, "Woi, Dimas Muhardi sebelah sini, sebelah sini." Itu saya suka banget itu. Dulu Itu dulu. gangguin Dimas kayak gitu seneng banget. Nih, sebentar. Cara nge-build fans biar loyal. Kayak Mas Dimas gimana? Tuh, ada hubungannya dengan fans. Oke. Ya, satu ya, sebenarnya gue pernah nulis juga dulu, masih Twitter juga lagi gila-gilanya juga. Gue pernah nulis, gue bukan nggak mau nerima kayak foto atau minta tanda tangan. Karena kalau gue memang lagi capek banget bro, gue butuh cepet-cepet naik bus karena kita butuh segera balik ke mes atau ke hotel buat istirahat lagi karena ada game selanjutnya. Bukannya sombong gitu loh. Jadi gue pernah nulis itu juga. Selagi gue mampu buat kayak minta foto, minta tanda tangan atau minta video buat gue layanin kok gitu loh. Jadi itu aja sih. Gue ngasih mereka masuk karena dunia sosial media lagi berkembang juga kan. Sebenarnya Ya, itu. Mereka butuh pamer eksistensi bahwa foto dengan seorang Dimas Muhardi gitu kan. Dipahami. Dan gue juga sering kayak replay Twitternya dulu, sering. Kalau sekarang kan repost Instastory gitu ya. Yang penting kasih pendekatan tapi ya nggak sedekat kita ketemu berdua gini bro. tapi penting nggak sih adanya sebuah fans itu? Oh penting banget. Apa tuh? Karena kalau gue bilang mereka yang membuat kita dikenal banyak orang. Kalau gue bilang dikenal bukan berarti sok-sokan jadi terkenal, tapi itu yang membuat lu nanti kayak gue akhirnya setelah umur proses segala macam akhirnya lu butuh mereka gitu loh. Ya. Siapa yang bantu lu nanti karena jadi
Jadi ya memang oke. hasilnya ya nanti butuh proses. Ya. Terus ada tips nggak buat si pemain, misal mereka sudah punya banyak fans sekarang, terus ya udah, atau soalnya di yang gue lihat di, gue tuh anak bola dulu waktu SMP SMA, terus ngeliat Oke. temen anak basket itu kayak iri karena cewek-cewek tuh pada larinya ke mereka gitu loh. Dan dari situ, Pasti itu ya. iya, dan dari situ aja akhirnya sejak SMA anak basket tuh lebih kasarnya lebih sombong ya, lebih bisa sombong. Kasarnya dari SMA udah punya fans kayak gitulah. Nah, ada tips nggak buat pemain-pemain muda yang ngerasa kayak gitu? Mungkin dari Hah? IBL atau dari Hmm. timnya sering ngadain kayak jumpa fans gitu loh bro. Nah, Kayak maksudnya biar diwadahi mereka sekalian, merasa dikasih tempat iya sekalian untuk diwadahin, sharing session, bukan cuma sekedar foto-foto aja, tanda tangan kan enggak. Kita pengen tahu yes. lah. Kita juga pengen dengar input mereka tentang Oke. kita seperti apa. Kalau gue bilang sih sering lakukan itulah. Tuh, ada pertanyaan dari Mas Gustaf. Hobi selain basket apa? Hobi, sebenarnya gue dulu seneng semua olahraga hampir, tapi kembali lagi karena dunia semakin modern, gue sekarang nge-game aja sih. Game apa? Game apa, Dim? Gue main 2K aja sih sebenarnya, nggak punya game Oh, lain gue. kirain Gue main main Animal 2K, Crossing sekarang. enggak. Itu istri gue, kalau perjalanan, petualangan istri gue ada. Kalau gue cuma main NBA, sama hobi apa lagi ya? Gak ada sih. Koleksi sepatu. Jangan dibahas lah, masih banyak yang lebih gila. Kenapa emang? Sepatu Dimas tuh banyak loh. Coba nih lihat di mana tuh dipajangnya tuh. Enggak bro, jangan. Sepatu gue cuma dipakai buat bermain satu, buat pulang bermain satu, udah. Bohong banget. Ajewannya banyak tuh kayaknya tuh. Bener. Ya udah, Dim, ini kita sudah mau Nah, habis. Terus oke. ada yang lu ingin sampaikan nggak buat seluruh penonton atau buat anak basket di Indonesia dulu aja lah? Oke. Sabar dengan Sabar. pandemi ini. Iya, Iya, dengan sabar pandemi ini. ini. Iya, bener. Iya. Gue mau ngomong pandemi ini dulu nih, karena Iya. ya ini merusak semua schedule IBL Yes. pastinya. Yes. Dan gue harap semua anak basket tetap berolahraga, karena Yes. dengan olahraga meningkatkan imun. Oke. Harapannya jauh dari terjangkit masalah COVID. Sabar ya, sabar. Terus, sabar. oh itu tuh bener. Apa? Iya, sabar. Terus yang lagi ngetren nih, tanggapan tentang rasisme. Ini penting nih, diselipin satu pertanyaan sebelum di closing. Oke. Tentang rasisme. Nah, Gue ngomong Binjai soalnya gue lagi juga ya, punya Sumatera pandangan Utara. sendiri tentang rasisme di dunia basket ini lah. Ayo. Lo dulu. Oke. Gue tinggal di Sumatera Utara di Binjai. Sebelum gue ke Pulau Jawa, di daerah gue tuh rasisnya gila banget sih. Oke. Sorry ya. Gimana? Gue sama Chinese Gak apa. susah akrab, susah berteman. Hmm. Kayak gue sekarang dengan Wijaya Saputra. Dengan siapa lagi ya? Dengan Roni Gunawan contohnya lah ya. Itu nggak mungkin terjadi di Binjai. Karena mereka merasa ditindas oleh kita. Pribumi. Ya. Susah banget. Even dia orang baik, gue yang mau baik sama dia, keluarganya nggak menerima, nggak mungkin gitu loh. Makanya gue semenjak ke Pulau Jawa, gue kaget loh bro. Oke. Kok orang Chinese ngomong Indonesia aja ya ke kita gitu loh. Oh iya, sedangkan soalnya di sana mereka masih pakai bahasa Hokkien kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi oke. Ya itulah, gue harap ya itulah butuh penyegaran apa gitu di daerah-daerah itu biar mereka tuh jangan rasis gitu loh. Iya. Tapi yang lu lihat sendiri di dunia basketnya ini sendiri gimana? Di dunia basket Indonesia lah. Oke, ya mungkin itu di daerah gua masih itu bro. Tapi kalau di luar Pulau Jawa, gua anggap semuanya normal. Iya. Yes. Ya itu juga ngaruh ya. Karena di basket itu juga ngaruh. Kadang Chinese lagi kalau main sama pribumi rada jaga jarak gitu loh.
Tapi yang gue lihat, Dim, ini nih pandangan pribadi sebagai penonton basket ya. Oke. Gue ngeliat basket ini bener-bener tempat yang sangat positif untuk menghilangkan segala rasisme. Kenapa? Kita Sangat. di satu tim kita main 5 orang lah, dan boleh dilihat itu bener-bener dari ras yang Kebudayaan. berbeda. Ada yang Iya. ada yang Chinese, ada yang Jawa, ada yang daerah timur, Bener. segalanya. Tapi di Bener, saat kita bener, punya bener. satu tujuan dan berada di satu tempat, satu tim, itu sudah hilang semuanya yang namanya kayak Bener. lu punya ras yang beda, gue nggak akan passing, itu nggak akan ada ya kan? Karena kita bener-bener punya satu tujuan. Dan gue lihat sih untuk hal rasisme di dunia basket ini, terutama di satu permainan basket itu benar-benar sudah berhasil dihilangkan karena kita berada di kondisi yang positif dan punya tujuan untuk tim first, baru nanti individu yang satu lainnya. Gimana pendapat lu tentang statement gue barusan? Iya, itu mungkin bisa dibawa di semua kegiatan di lapangan. Saat kamu di luar lapangan juga, kamu juga harus punya karakter yang baik sama teman kamu. Yes. Dan itu Harus akhirnya punya mental di basketnya akhirnya ngajarin kita untuk gimana cara hidup bersosialisasi di luar Ya. gitu. Setuju nggak? Ya. Oh, oke. Karena memang setiap kamu olahraga basket itu tahu karakter kamu seperti apa, person per person, dengan kamu berolahraga bermain bola basket. Oke. Anything to say else? Apalagi yang ingin disampaikan, Dim? Apalagi ya, semoga COVID cepat berlalu lah, itu paling penting lah. Iyalah, biar gue sendiri juga kangen sih teriak-teriak di lapangan. Iya. Terus ngetawain Dimas Muhari layup nggak masuk, itu priceless moment itu, Sama satu lagi deh, tolong protokol kesehatan buat semua teman-teman dijalankan ya, biar segera selesai ini semua, kita juga bisa beraktivitas dengan normal. Protokol kesehatan, jaga jarak, itu paling penting lah, pakai masker, paling penting lah itu. Sementara sampai belum ditemuin vaksinnya, mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak menambah penyebarannya. Meskipun orang bilang, alah yang kena orang tua, gue sehat itu. Tapi itu kan akan semakin kemana-mana kan gitu kan ya. Jadi tetap setuju, tetap dijaga buat teman-teman, tetap cuci tangan kayak gitu-gitu ya. Oke. Terima kasih Dimas Muhari sudah ngobrol hampir 1 jam dengan saya, dan buat teman-teman juga yang sudah nonton. Thank you, Ibro. Yes, semoga kita cepat. Gue pengen main basketan lagi, Dim. Nantilah ya. Ngeri masih. Iya, basket senang-senang gitu, santai-santai gitu. Iya. Yaudah, oke. Sekali lagi terima kasih Dimas Muhari, buat teman-teman juga yang nonton. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Dadah. And